Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Kita masih dalam kelas Understanding English Grammar, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam bentuk yes no question dengan menggunakan verb one, baik itu action verb maupun linking verb to be. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, silakan di-subscribe dulu materi ini dan silakan di-share kepada teman-teman yang mungkin belajar bahasa Inggris juga. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan kalimat tanya secara umum atau interrogative sentence. Dalam bahasa Inggris, kalimat tanya dibagi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut yes no question dan yang kedua ada yang disebut WH question. Secara sederhana bisa kita jelaskan, yes no question ini pertanyaan yang memastikan kebenaran informasi dalam kalimat itu ya atau tidak. Makanya disebut yes atau no saja. Yes no question. Sedangkan WH question, WH itu mewakili kata tanya ya. Jadi dia sifatnya mencari informasi melalui kata tanya, bisa why, what, where, when, who, how, dan lain-lain. Ya, jadi kalau yes no question dia jawabannya singkat yes atau no, sedangkan WH question ini dia akan memberikan informasi sesuai kata tanya yang digunakan. Oke, pada hari ini kita hanya akan membahas yes no question dan karena dia diambil dari kalimat, jadi kita akan membahas dalam dua bentuk kalimat, baik itu kalimat yang subject, verb, object, dan adverb, artinya menggunakan kata kerja, ataupun kalimat yang menggunakan to be, artinya subject, to be, complement, tidak memiliki kata kerja. Oke, kita review sedikit tentang kalimat atau klausa yang menggunakan complement, yaitu rumusnya subject, ada to be, ada complement, atau dan adverbial, boleh ada, boleh tidak. Jadi, complement itu bisa bentuknya kata benda, subject to be kata benda, I am a student, misalnya, a student ini kata benda, bagian dari complement, atau complement juga bisa kata sifat. Julia is beautiful. Beautiful, kata sifat. Kita sudah bahas akhiran kata sifat ada full dan sebagainya. Kemudian bisa juga complement itu adalah adverb of time atau adverb of place. Ya, keterangan. The TV show is at 5 p.m. At 5 p.m. ini keterangan waktu. Ini sudah juga saya bahas di dalam postingan tentang penggunaan to be is MR dalam kalimat. Silahkan dicek di channel saya tentang kalau perlu pendalaman ulang tentang kalimat yang menggunakan complement. Oke, kita ambil contoh. Jadi untuk membuat kalimat tanya sederhana saja. Kalimat tanya yes no kita tinggal merubah posisi to be ada di depan. To be, kemudian baru subjek, kemudian baru kata benda. Ya, kalau kalimat positif tadi subjek, to be, kata benda. Untuk membuat dia jadi kalimat tanya, kita membalik to be-nya di depan. Jadi, am I the winner? Apakah saya juaranya? The winner ini kata benda ya, winner. Ini jawabannya sederhana, yes atau no. Kalau mau dilengkapi, yes, you are the winner. Kalau no, you are not the winner. Tapi intinya hanya yes atau no. Is Jack a doctor? Apakah Jack seorang dokter? Ya, yes, he's a doctor. No, he's not a doctor. Are they your friends? Apakah mereka teman-temanmu? Are they your friends? Yes, they are my friends. No, they are not my friends. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mencocokkan to be dengan subjeknya. Dengan catatan kita hafal bahwa ini yang kita gunakan untuk kata benda. Yang kedua, bisa kita gunakan to be sama bentuknya to be, subjek, dan kata sifat. Am I successful? Is Jack happy? Atau are they creative? Ya, kita lihat successful, happy, creative ini juga bentuk-bentuk contoh kata sifat. Jadi kita menggunakan to be. Jawabannya sama, bisa yes dan no. Tinggal selanjutnya adalah kalimat positif dengan format uh, kalimat dengan complement.
Selanjutnya kita bisa juga menggunakan yes no question pada format to be, subjek, dan keterangan waktu. Jadi intinya sama, baik itu kata sifat, kata benda, atau keterangan waktu, kita akan menggunakan to be. Ya, kita akan menggunakan to be, dan tentunya to be harus sesuai dengan subjek. Contohnya, are you at home? At home di sini keterangan waktu, jadi kita gunakan to be. Jawabannya sederhana, yes atau no. Yes I am, no I am not. Is the show in the morning? In the morning, keterangan waktu, kita gunakan to be sesuai dengan subjek the show. The show sama dengan it, jadi kita gunakan is. Is the show in the morning? Yes, it is. No, it is not. Contoh yang ketiga, are they in the class? In the class ini keterangan tempat, jadi kita gunakan to be juga. Untuk subjek they, kita gunakan to be are. Are they in the class? Yes, they are. No, they are not. Oke, jadi intinya untuk kalimat yang menggunakan complement, kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan tempat dan waktu, kita akan menggunakan to be pada awal kalimat tanya. Yes, no question. Ya, poinnya di situ. Ini berbeda pada saat kita membahas kalimat dengan kata kerja, subjek, kata kerja, objek, adverbial. Ya, yang sudah kita bahas pada postingan yang lain. Nah, di sini kita review sedikit untuk subjek she, he, it, maka kata kerjanya akan menggunakan tambahan ses pada kalimat positif. Misalnya, Chukurota Batake comes from Japan. Comes. Jadi ada tambahan s karena subjeknya setara dengan he atau sama dengan he. Mystery studies English. Mystery sama dengan she, maka kata kerjanya harus ditambah ses. Study, studies. The cat drinks milk. The cat sama dengan it, gitu ya. Tapi untuk subjek they, we, I, dan you, kata kerjanya dalam kalimat positif ini biasa. Jadi Tita and Tati ini sama dengan they, kata kerjanya verb 1 tanpa ses. They play chess. We, you and I, sing together. You get a good score. Ya, ini sudah kita bahas. Silahkan dicek lagi postingan tentang subject plus verb 1. Ya, ini bisa dicek lagi di postingan yang sudah saya buat. Nah, untuk kalimat yang mempunyai kata kerja, maka dia akan pada saat kita membuat kalimat tanya, maka kita akan memerlukan kata ganti. Nah, untuk kata ganti untuk subjek they, we, I, dan you harus kita ingat they, we, I, you ini kata gantinya adalah do. Dan untuk kalimat tanya yang menggunakan verb one, maka tidak digunakan kata kerja ses, biasa aja. Yang penting ingat do, subjeknya apa, kata kerja. Do I have a problem with you? Apakah saya punya masalah dengan kamu? Yes, you do. You have a problem with me. No, you don't. Do we pass the test? Do we pass the test? Apakah kita melewati ujiannya? Yes, we do. We pass the test. No, we don't. Jadi untuk subjek they, we, are, you. Do your friends go? Yes, they do. They go to school by bus. No, they don't. Ya, intinya kita ingat kalau ada kata kerja action verb kita gunakan auxiliary do. Untuk subjek they, we, I, you. Sedangkan untuk subjek she, he, it, maka kata bantu yang kita gunakan adalah does. Dan kalau sudah ada kata bantu kerja does, maka kata kerjanya dalam kalimat interrogatif tidak lagi menggunakan ses, langsung verb 1. Ya, beda dengan kalimat positif. Does Cukurata Botake come from Japan? Jadi come sudah tidak pakai s lagi karena ada does di sini. Does he come from Japan? Yes, he does. Ya, dalam kalimat positif kembali dengan s. He comes from Japan. Kalau negatif, he doesn't come from Japan. Does Mystery study English? Study tidak pakai SCS lagi. Beda kalau kalimat positif, yes she is, yes she does. She studies English. No, she doesn't study English. Kita sudah bahas kalimat negatif ya. Does the cat drink milk? Yes, it drinks milk. No, it does not drink milk. Jadi intinya yang membedakan kapan kita pakai to be atau kapan kita pakai do does adalah kata kerja atau complement. Itu yang penting yang harus kita cermati
dalam membuat kalimat tanya. Oke, selanjutnya kita coba lihat contoh soal dengan pembahasannya. Bagaimana menggunakan atau membuat kalimat yes no question dengan kalimat yang menggunakan kata kerja dan menggunakan to be. Kita lihat contoh soal di sini. Yang pertama, ada soal dialog, bla bla bla, you understand the lesson. Kemudian ada jawabannya yes, I understand it. Ada option pilihan are, does, what, do. Ya, kita lihat di sini soalnya kita sudah dapatkan subjek you dan verb understand. You understand. Kemudian kita lihat di sini yang hilang adalah kata bantu untuk membentuk kalimat tanya. Kita tahu kalimat tanya, lihat di ujung kalimat ada tanda tanya dan ini kalimat tanya yes, no. Jawabannya di sini yang B mengatakan yes, I understand it. Oke. Kita lihat di sini yang hilang kita hubungkan dengan kata kerja. Kalau kita sudah tahu bahwa understand itu kata kerja, maka kita pasti tahu kalau kata kerja, maka yang kita butuhkan adalah kata bantu. Kata bantu kerja yang sesuai dengan subjek. Di sini subjeknya you, ya. Kalau kita sudah hafal, kita langsung tahu oh ini pakainya do gitu ya. Jadi kita sebetulnya bisa langsung lihat jawabannya yang D, delta, do. Kita lihat dulu. Kalau yang are, yang A ini optionnya are, dan ini bukan untuk kata kerja. Ingat, to be tidak membantu kata kerja. Jadi karena kata kerjanya understand, ini are pasti salah. Is MR pasti salah. Yang B, does, ini kata bantu kerja, tapi karena subjeknya you, dia jadi salah. Ya, kalau you, dia pakainya yang D, do, kata bantu kerja yang cocok dengan subjek you. Yang C, ini out of question, nggak usah dibahas karena dia bukan auxiliary. Dan dia kata tanya nggak dipakai untuk yes no question. Ya. Contoh yang kedua, bla bla bla, George write the letter. No, he does not write the letter. Pilihannya are, does, what, dan do. Sama seperti tadi, di sini kita lihat ada subjek dan verb. Maka yang dicari adalah kata bantu untuk kalimat tanya yes no question. Ya, kita bisa lihat kalau sudah ada kata kerja write, berarti kita perlu kata bantu sesuai subjek, yaitu subjeknya George. Kalau gitu dilihat di sini are sudah jelas salah. Nah, di sini kita bisa dapatkan ada does. Does ini kata bantu kerja untuk he dan George itu he. Berarti jawabannya sudah kita dapat does. Yang C tadi dan yang D kata bantu tapi bukan untuk he. Do ini untuk they, we, I, you. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Is your mother bla 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 with you? Jawabannya yes she is. Pilihannya anger, angrily, angry. Ini kalau kita artikan, is your mother bla 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 with you? Apakah ibumu bla 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 kepadamu? Apakah ibumu gitu ya. Jadi kita dapatkan to be di sini dengan subjek your mother, ada to be, ada subjek. Kalau ketemu to be, berarti kita mencari complement, ya. Kalau complement itu jelas bukan kata kerja. Sebetulnya ini sudah jelas, bukan kata kerja. Dia bisa kata benda, kata sifat, ataupun adverb yang sesuai dengan makna. Maknanya tadi yang mau kita cari, apakah ibumu bla 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 gitu ya. Pasti bukan kata kerja. Jadi di sini nggak ada pilihan kata kerja. Yang A itu noun, kata benda. Anger artinya kemarahan. Jadi nggak cocok. Apakah ibumu kemarahan gitu ya? Jadi yang B juga ada li di sini, angrily. Kita sudah bahas tentang akhiran li. Ini adverb, menjelaskan kata kerja. Sedangkan di sini tidak ada kata kerja. Jadi jawabannya yang C. Ya, apakah ibumu marah? Kata sifat, angry. Selanjutnya, does the queen blah 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 her face by herself? No, she doesn't. Pilihannya beauty, beautiful, beautifully, beautify. Ya, di sini kita dapat subjek the queen dengan kata bantu does. Nah, kalau sudah ini sudah gampang, sudah ada does, berarti yang dicari adalah kata kerja. Bentuk satu, verb. Oke. Tinggal menyelesaikan saja. Apakah ratu bla 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 wajahnya sendiri? Ya, sebetulnya kalau kita sudah tahu bentuknya, beauty ini kata benda, beautiful kata sifat, beautifully adverb, ini nggak ada yang cocok. Jadi yang cocok adalah beautify, mempercantik. Ya, kita sebetulnya bisa dapat langsung dari verb one dan kata bantu does,
kita cari yang berakhiran "fy" yang menunjukkan. Oke guys, itu yang bisa kita bahas tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yes no question dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy learning with me. Don't forget to subscribe and thank you.